Emang aku plastik semuanya? Emang aku operasi plastik? Kenapa dihujat? Gara-gara aku lahir di Korea. Aku matanya sipit gara-gara matanya enggak operasi plastik. Semuanya jangan salah paham. Aku orang Jepang. Majide Nihonjin de, Gankokujin janai desu. Ya cari aman. Ya cari aman aja. KTP aku kemarin dicopet. Kalian tahu nggak kenapa aku selalu pegang-pegang hidungnya? Hidungku 50 juta masih aman gak ya? Oh, masih belum dicopet gak ya hidungnya? Beta di Indo ya bang? Menurut kamu gimana? Aku cuma ada dosanya lahir di Korea doang, tapi gara-gara itu aku lagi dihujat kayak gini. Menurut kamu aku sekarang lagi beta gak? Sebelum yang netizen di X yang brengsek-brengsek itu yang perang sama netizen Indonesianya, ya aku beta di Indo, aku senang happy. Tapi Shiman ini gimana? Tolong kasih tahu gua ini beneran gak sih si Lisa tuh di bar Jakarta, guys? Ya ini yang video beruntung seumur tahun seumur hidup, sumpah ketemu Lisa di bar anjay. Tapi bener sih kayaknya postingannya sih. Soalnya pas dia nge-tag video itu atau ngefoto gitu ya, don't capture, jangan foto-foto, jangan video-video gitu loh guys. Beneran gak sih si Lisa itu beneran? Anjir gila. Itu kalau gua di situ ya gua tantrum, sumpah demi hunger, izin demi hunger. Gimana menurut kalian? Bener gak sih ini postingan guys? Bye. Oke, satu dunia udah tahu kalau penduduk di Korea itu lagi turun sedrastis mungkin. Cepet banget karena angka kelahiran setiap pasangan itu sekitar 0,7. Dan ini kemarin sempat disenggol sama Elon Musk. Jadi Elon Musk, Korut, kamu ngapain sih mau nyoba perang sama Korea Selatan? Nggak perlu itu. Bingung tuh maksudnya. Orang-orang Korea itu selalu menganggap rendah pekerja migran seperti kita, seperti Indonesia. Yorobun, annyeonghaseyo. Aku mau nge-share ke kalian bagaimana pahitnya bekerja di Korea, guys. Yang pertama, yang manisnya dulu ya. Kalau di Korea itu gaji pokoknya aja itu 25 juta, guys, untuk di tahun 2026 ini. Enaknya itu. Dan kalau misalkan kita libur di akhir pekan, itu juga bisa kita keliling Korea, guys. Karena apa? Karena transportasinya itu bagus di Korea. Misalkan kita mau ke tempat yang A, B, C itu sangat worth it sekali untuk dijangkau karena transportasinya itu sangat memadai. Dan yang ketiga, yang gak enaknya itu apa? Karena kalau ingin bekerja di Korea itu harus bener-bener kuat mentalnya, guys. Karena ada tekanan di dalam pekerjaan, jam kerja yang panjang, dan terus pabriknya yang gak enak. Etos kerjanya di Korea itu sangat-sangat keras, guys. Misalkan kita itu harus pali-pali, harus cepat-cepat. Dan guys, ini kita lihat ya beberapa info ya terkait Kinech ya dan pertarungan Kinech dan siblings. Ini ada mereka mau rilis lagu bahasa Indonesia dan promosi di Indonesia ya, seperti biasa ya. Mungkin ini grup baru jadi ya doplang nama lah ya, mau biar ada fansnya ya. Nah ini kira-kira seperti apa beritanya dari Gorengan. Nah ini kita lihat seperti apa ya guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Kira-kira infonya seperti apa, kita reaksi bareng-bareng guys. Mereka mau rilis lagu bahasa Indonesia dan promosi di Indonesia. Baru-baru ini Zodiac bikin kaget fans karena CEO mereka mengumumkan kalau akan rilis lagu bahasa Indonesia. Tentu kabar ini bikin fans Zodiac di Indonesia seneng banget. Sehyan juga jadi bisa sering ke Indonesia karena mereka akan melakukan beberapa promosi di Indonesia. Baru-baru ini Zodiac, Viviap, dan Hearts to Hearts juga dapat penghargaan di acara Fast Brand Awards 2026. Waduh. Bisa-bisanya netizen Korea ngesolo Asia Tenggara. Tuh, Korea netizen solo sibling ya. Di internet, kalau kalian tahu, sekarang ada sebuah peperangan online loh. Dimana awalnya gara-gara konser Day6 di Kuala Lumpur. Nah, orang-orang dari Korea Selatan yang di konser itu pada bawa kamera yang gede banget pakai lensa tele. Lagian, ya ampun, padahal mereka negara maju, tapi ya gitulah. Ini ada beberapa komentar tuh, Asia Tenggara adalah negara terdiri dari campuran, waduh, monyet dan manusia guys, waduh. Itu bawa-bawa Asia Tenggara. Dari yang nganggep cewek Asia Tenggara kayak monyet sampai ngerendahin masalah sensitif seperti bencana alam. Nah, seperti Cina dan Jepang juga ikut-ikutan. Twitter pun jadi medan peperangan online. Korea Selatan bener-bener diserang secara brutal dari berbagai negara. Dia parah sih guys. Nah ini ada juga Lisa mengatakan dia menerima banyak truk makanan di lokasi syuting. Dia senang dan menyukai. Dia juga menyambut truk makanan yang dikirim oleh anggota Blackpink-nya, mengatakan ada begitu banyak makanan lezat. Asik. 진짜 많이 오거든요. 그래서 너무 행복해요. 계속 맛있는 거 먹고 계속
계속 핫초코 시켜 먹고 너무 좋았어요. 우리 멤버들 커피차 보내줬는데 진짜 너무 Tuh, dia ngomong apa kita nggak tahu ya, ngomong naon. 진짜 막 맛있는 거 너무 많은 거예요. 코치 Tapi Lisa kan orang Thailand ya, bukan orang Korea katanya. Detik-detik kena mental. Sampai dihapusin komennya. Apa ya kena mental? Coba kita lihat tuh. Pengen gue... Emang ada yang mengerti? Plastik cina. Talaseo cina. Izin mau mengatai cina. Waduh kepakai Korea. You operate you. Waduh tuh guys. 계속 싸우기만 했죠. Bingung. 안 멈춰. 심해봤는데 괜찮아요? Juleh pacar kafe tuh. 미치겠네. Waduh. Tahu nggak kalau orang Korea Selatan itu sebenarnya rasis-rasis, guys. Ini bukan mau menyudutkan siapapun ya, cuman berdasarkan pengalaman aku hari kedua di Jeju. Sebel banget di sini tuh, meskipun sesama Asia, kamu dari Indonesia, dari Thailand, dari Malaysia, sekalipun mereka tuh kayak rasis banget gitu, guys. Contoh ya, tadi aku naik bus. Terus aku ngeliat di sini orang-orang lokalnya itu sebelum berhenti di halte mereka itu udah berdiri, udah siap-siap buat turun. Nah, giliran aku sama ibu aku berdiri sebelum, padahal itu sedikit lagi mau berhenti di halte bus. Terus aku sama ibu aku berdiri, tiba-tiba dibentak-bentak, diteriakin, diomelin pakai bahasa Korea. Terus aku bilang kayak gini dong, "What do you mean? I cannot speak Korean, I speak English." Terus mereka kayak ngomel-ngomel pakai bahasa Korea gitu kan, ya aku juga ngomel-ngomel pakai bahasa Indonesia lah, kayak supirnya tuh bilang sit down kayak gitu kan. Terus aku ya udah akhirnya ya oke. Terus aku duduk lah sambil nunggu si busnya itu bener-bener berhenti. Parah banget ya kan, nggak salah karena aku tuh berdiri buat siap-siap turun, tapi ternyata dibentak-bentak, diomel-omelin. Terus juga supir taksi juga sama, waktu itu diomel-omelin cuman gara-gara salah buka pintu doang, kayak dibentak-bentak, diomel-omelin pakai bahasa Korea. Jadi aku kasih tahu ya, buat kamu pecinta K-pop yang tergila-gila, yang mengagung-agungkan Korea Selatan, sebenarnya nggak salah, cuman itu nggak akan jadi jaminan kamu kalau datang ke Korea Selatan nggak dapat perlakuan baik. Iya baru tahu, aku aja pernah kerja sama orang Korea nggak digaji 2 bulan guys, dan itu waduh sampai sekarang aku kalau lihat Korea tuh aduh si korengan ini ya, aduh parah guys, 2 bulan coba. Nih ya, wong-wong Indonesia yang di luar negeri ya, kalian di sini waspada. Jadi dari cuitan salah satu netizen Indonesia, di situ mulai disoroti oleh negara Korea ya. Jadi komentar kalian ini menggunakan bahasa Hangul yang dimana kalian berpikir itu nggak terdeteksi, ternyata di sini terdeteksi bahwa ucapan kalian ini ada terjemahannya. Ini yang lagi hangat dibahas di Korea ya. Di situ berisikan ya dengan terjemahan menyumpahi presiden kita Bapak Prabowo. Jadi apapun ya, kalian message gunakan untuk ke yang positif. Kalau urusan kalian penghinaan mencemarkan nama baik ya, apalagi presiden nomor 1 di Indonesia Bapak Prabowo, hati-hati ya teman-teman. Tuh Kak Prabowo kena tuh guys, kena imbasnya guys ya. Lagi marak dibicarain di luar negeri ya. Jadi dari komentar ini, komentar menggunakan bahasa Hangul ya, ternyata bisa terdeteksi. Nah, kapok pora gue ya, sesuai kapok lagi orang baru di sini. Nah, bukan tuh pindah ke bahasa Thailand guys, kita udah ketahuan cina. Kenapa dari banyak komen yang mau dibaca, waduh udah ketahuan. itu aja teman-teman, ini efeknya ya, orang luar sana menilai bahwa orang Indonesia tuh akhlaknya, adabnya bener-bener miris gitu ya. Dari satu orang ini bisa membawa efek ya, membawa efek negara kita di luaran sana dipandang rendah gitu loh bolo. Kalian tuh di luar negeri yo bawa nama harum, sekalipun kalian di sana tuh sebagai kuli atau apapun. Jadi jaga baik-baik itu biar kalian juga dihargai sekalipun kuli, tapi dari tutur kata kalian di sini
Waduh. Tahukah kamu, lebih dari setengah orang Korea tidak punya agama? Partan 2022 lama, sekitar 51% penduduk Korea adalah non-religius. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya sedang mulut Korea tidak hanya percaya pada satu agama. Konfusianisme merupakan sebagai aturan dan norma sosial. Buddhisme berfungsi sebagai agama negara dan kepercayaan pribadi. Sedangkan kepercayaan tradisional atau shamanisme merupakan sebagai agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena fungsi agama terbagi seperti ini. Orang Korea terbiasa berpikir bahwa agama itu sesuatu yang dibutuhkan secara perlu, bukan kewajiban. Makanya bagi orang Korea, agama bukan identitas, melainkan pilihan pribadi. Ditambah lagi di zaman modern, banyak kasus korupsi skandal dan pemasan keyakinan oleh agama-agama besar. Karena Karena apa? itu generasi muda Korea sering melihat agama sebagai sesuatu yang munafik dan otoriter. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih guys ya terkait berita di korengan ini guys? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Tadi katanya presiden kita, Presiden Prabowo ya, walaupun si omong-omong gimana, tapi tetap aja ketika presiden kita ya kena sangkut pautkan, kita pasti bakal marah gitu guys. Menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin, dan aku juga ada channel kedua ya, yaitu Uki Kelvin Reaction. Jangan lupa juga bantu subscribe ya guys ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya. Dan sekian infonya dan see you guys.